Oke, beri aplaus yang meriah untuk Cicam Suryani. Oke, lebih meriah lagi teman-teman. Oke, Ci, silakan duduk. Thank you ya, Ci, Thank you udah banget. mau datang. Sebelumnya saya sorry banget ya terlambat ya. Belum pernah nih gue speaker terlambat ya. Pertama kali Gak ya. apa-apa, Ci. Soalnya Oke. temenin klien saya medical ya. Kebetulan keluarga ya. Jadi terus ramai banget ya ternyata Sabtu. Sorry banget ya. Saya jadi apa membuat teman-teman menunggu ya. Gak Thank apa-apa, Ci. you. Oke, thank you juga sudah datang ke level up ya, Ci ya. Thank you. Thank you. Oke, silakan, Ci. Oke, Ci, sesuai request ya. Hah. Katanya mau tanya jawab ya. Iya, saya udah kali ketiga apa keempat ya ke sini ya. Belum, udah pernah ketiga. Kedua, kedua, Ya, ketiga oh ini nih. yang ketiga, oke. Tapi kalau ketiga kita nggak bosan-bosan dengar. Benar nggak teman-teman? Benar ya? Ah, ilmunya Semoga banyak ya, ya Ci semoga. Bimbing ya. Oke, nggak bosan Ci. Ya kan? Semoga Di ya, level up semoga. ini kita nggak bosan Cici datang terus gitu ya. Thank you. Karena sharingnya luar biasa ya. Oke teman-teman. Nah Ci, sebelum mulai nih Ci, ya kan? Cici udah sharing yang ketiga ya kan. Nah ini ada beberapa pertanyaan sih ya kan. Teman-teman nanti kalau buat teman-teman eh nanti saya kasih pertanyaan ya di belakang ya bentar ya. Oke. Ini ada titipan banyak Ci. Oh banyak Waduh ya? kalau di scroll nggak habis-habis Ci ini. Jadi Semoga, saya semoga pilih, berguna ya. iya saya pilih yang paling penting dan paling top nanyanya. Sip. Oke Ci ya. Oke Ci, eh kenapa sih Ci bisa join di Prudent gitu kan? Nah itu dulu backgroundnya apa? Kenapa bisa join? Terus tiba-tiba kenapa bisa langsung jatuh hati jalanin Prudent ya? Oke. Ya Ci ya. Thank you ya kesempatannya berbagi ya. Saya cuma berbagi, pastinya yang saya sharing hal-hal yang baik teman-teman ya. Tapi kalau ada hal, satu dua hal yang teman-teman nggak ngerti, maka tanya sama direct leadernya. Karena mereka lah yang paling kenal siapa teman-teman begitu ya. Jadi kalau background saya pengalaman kerja karyawan 15 tahun di finance, accounting. Jangan lihat hari ini ya. Hari ini saya tahun ke-19 di Prudential ya. Jalan Ya. ke-20, thank you. 19 tahun teman-teman Ya. ya. Jadi banyak belajar banget di sini dengan nasabah saya, dengan leader, dengan sesama leader sehingga kayak begini ya jadinya begitu ya. Jadi saya kenapa join ke sana ada perubahan musim di kehidupan ya. Dari saya single, terus nikah, terus punya anak. Nah itu kan sesuatu banget ya kalau buat perempuan punya anak. Karena latar belakang keluarga saya teman-teman udah lihat di Sandepans ya kurang lebih udah tahu kan saya dari keluarga tidak mampu. Jujur punya trauma kalau bahasa sekarang ya. Trauma terhadap kemiskinan begitu ya. Karena takut dulu saya mau sekolah nggak bisa sekolah. Papa saya pinjam duit sama bosnya buat sekolahin saya. Jadi saya pikir anak saya nggak mau kayak gini. Jadi begitu dia lahir kayak aduh nggak bisa nih kalau kayak gini lagi nih kerja. Karena kan gaji ditaker. Walaupun pengalaman terakhir itu, terakhir saya kerja itu di travel, itu saya kerja terakhir 9 tahun dari kasir sampai jadi tangan kanan bos. Sampai dapat mobil, jalan ke luar negeri, THR, bonus ya, semualah dapat. Dapat saham, bukan saham kosong ya, dapat bagi hasil 2% saya ya. Karena saya orangnya memang never give up dari dulu sih ya. Oh. Diajari papa itu mau value keluarga ya, orangnya nggak mau nyerah gitu ya. Jadi saya nego. Jadi secara uang sih sebagai perempuan harusnya oke cukup ya. Puji Tuhan juga menikah, suami saya kerja di Freeport, income-nya nggak usah ditanya lagi pakai US dollar. Jadi nggak ada masalah. Cuma punya masalah dengan waktu ya. Karena waktu anak saya taruh di rumah pakai baby sister doang ya. Terus saya kan menikah di usia yang lumayan 30, melahirkan di usia 33. Jadi anak itu sesuatu banget anugerah begitu ya. Jadi saya pikir kalau ditinggal gitu nggak bener. Nah, jadi itu momentumnya dari sana. Saya lanjut dulu aja ya Boleh, sampai nggak kenapa apa-apa Ci. join Pro Iya, ya. iya. Nah jadi saya akhirnya ya kita berdoa lah teman-teman sesuai agama kepercayaan masing-masing. Didoakan dengan konsisten, dengan keyakinan. Terus saya ketemu sama leader saya di Prudential, almarhum Agus Cahyadi ya. Beliau teman SMA saya. Jadi kan kita ada kontak, kadang-kadang lama ketemu sekali makan siang di Tamrin karena kantornya sama-sama di Tamrin. Jadi dia kasih tahu saya dia join Prudential. Terus kan dia jual polis dong ke gue ya kan. Saya bilang sorry banget saya udah punya agen asuransi. Jadi saya udah punya polis Prudential sebelum saya join. Saya bilang saya nggak enak dong sama teman gereja saya ya. Saya cukup aktif di gereja. Jadi
saya nggak beli sama dia. Dia bilang kalau gitu gue mau ceritain lu bisnisnya. Maksudnya apa? Ya saya udah join sama istri saya Imelda Komaladi ya di Prudential katanya. Jadi saya agak bingung karena saya tahu kok WAT itu kerjanya bagus, S2, Trisakti. Dia kerja di akuntan publik, orangnya pinter. Kalau dari fotonya kelihatan kan bijaksananya bahasanya gitu ya. Jadi kok dia mau ikut istrinya, jadi saya ketemu dan saya terbuka aja. Nah disitu dia ceritain ya 5 tahun 100 juta waktu itu. Sekarang kan 4 tahun 100 juta ya. Nah dari sana nggak langsung percaya. Dan saya ke orang dominan ya, kelihatan ya dari cara ngomong ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngerekrut atau leader-leader, kalau orang dominan itu memang rese ya bahasanya. Sekarang enggak udah bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Oh ya. Orangnya compare, nggak mau rugi, mau ngambil. Memang begitu karakternya, teman-teman cukup mengerti ya. Memang begitu dan saya memang sangat concern di karakter karena di dunia rekrutmen begini ya, bisnis. Jadi saya pelajari itu kekuatannya apa, keterbatasannya apa, karakternya apa, sukanya diapain. Pokoknya kucek-kucek di sono aja lah ya belajarnya. Jadi memang orangnya nggak mau rugi. Jadi diajak ke OAT, saya tanya kenapa saya mesti, jadi 2006 ya saya ngomong ini, kenapa saya mesti ikut kamu gitu loh, gila ya. Agent ya gitu ya, agent di luar sana. Teman-teman ampuni dan maafkan mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ya. Sampai mereka masuk dan hukum karma berlaku begitu ya. Bercanda ya. Tapi itu benar. Jadi saya tanya kenapa mesti ikut kamu. Terus dia cerita saya suami istri. Ya istrinya udah full time. Terus kok WAT lagi mau full time. Terus saya ke kantor ya. Jadi teman-teman agensi ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita jaga baik-baik ya. Tapi saya secara pribadi nggak maksud muji ya. Orang dominan itu kan kekurangannya tuh dia susah memuji. Benar. Kalau nggak benar dia nggak bisa puji tuh, nggak bisa ngangkat-ngangkat orang gitu, nggak bisa mohon maaf jilat-jilat untuk disuka tuh nggak bisa. Memang begitu sudah. Jadi main di kekuatan ya. Tapi saya perhatikan pertumbuhan English Together ya. Kalau lagi klub, Peter, NLC itu luar biasa loh achievementnya kalian ya. So yang duduk di kursi sekarang eh, bukan tidak pernah, belum aja. Asal teman-teman ada pengharapan dan melakukan yang para achiever lakukan, teman-teman akan duduk di kursi yang sama. Prinsipnya kayak gitu. Jadi ini agensi kita jaga sendiri. Jadi sebelum saya join saya udah datang dulu ngeliatin siapa Koheri apa dan sebagainya baru saya putuskan. Karena 2006 aja yang ngajak saya ke Prudential ada 4 orang. 4 orang, Ci. Jadi empat-empatnya saya datengin. Jadi bukan dia interview saya interview dia. Nah, begitulah orang dominan teman-teman. Ya, tapi bersyukur banget atas pimpinan Tuhan pastinya. Ya saya memilih kepada orang yang tepat. Begitu ya. Gak ada KWAT, almarhum KWAT gak ada saya hari ini sih ya. 90% lah isi kepala saya jujur dari beliau. Karena saya nggak pernah baca buku, bukan jarang ya, nggak pernah baca buku ya. Orangnya keras kepala, suka diatur, sulit diatur dah kalau ketemu dominan ya. Tapi kalau kita ngeklik, ya itu kelebihannya, kita bisa jalan sendiri. Kita tahu kita maunya apa, jelas banget dan kita berani bayar harga. Nah itu yang saya lakukan. Jadi akhirnya saya join KWAT sampai hari ini. Sampai ini. Ci, saya balik ke belakang ya, Ci. Boleh ya, Ci, saya tanya. Kan Cici ada ketemu yang 4 orang itu. Terus ketemu sama KWAT ya kan. Cici nanya ke KWAT, kenapa sih gue mesti join sama lu? Itu belum ada jawabannya. Kenapa, Ci? Gitu, Ci. Jawabannya saya dong mau tahu gitu ya kan. Ini hanya moderator ya. Dia buat si Koko ya. Saya mau tahu gitu ya kan. Pertama, waktu dia ngajak saya dia lagi proses full time. Oke. Resign. Dan dia kasih saya lihat income terakhir ke WAT itu 38 juta teman-teman. Waktu itu umur dia 35 tahun. Saya join Prudential 34, dia 1 tahun di atas saya 35. Ya, sukses nomor 1 kata KWT ke saya, kalau income ngelewatin umur. Nah masing-masing review aja. Itu begitu ya, Ci, ya? yang pertama ya, income ngelewatin umur. Yang kedua, ngelewatin berat badan. Yang ketiga, ngelewatin tinggi badan. Ya, itu rumus dari KWAT. Jadi saya lihat dia kok berani full time, meninggalkan 38 juta untuk ikut istrinya yang udah join dulu dan dia kasih saya lihat PPh-nya Prudential 15 juta. Jadi saya pikir nih orang goblok, kepentok, kena hipnotis kan gitu ya. Kan gak mungkin kan? Dan saya melihat keyakinan di dia. Itu sih. Di samping yang lainnya yang ada yang lu ikut gue lah pasti bisa. Nah itu kan udah gak bener, salah, tetot ya. Yang satu lagi presentasi sama gue, cowok ya. Kebetulan cowok, bininya telepon terus dan dia angkat terus gitu. Saya kurang suka, ya kan orang dominan juga gitu ya.
Maksud lu apa? Lu curiga gitu? Belum, gue bisnis sama lu. Pikiran gue begitu. Jadi gue udah gak suka. Oke. Nah, satu lagi orangnya baik banget ya ke kantor. Saya kasih dia perlu flyer, saya kenalin dia nasabah ada 150 juta. Nggak usah gue kenalin lu aja. Jadi gue anggap agen asuransi kayak hina, nggak ada duitnya. Gue tangan kanan bos, gue dapet mobil, lu nggak lihat dan dia nggak tahu, nggak jelasin gue jenjang karir. Nah itu beberapa poin yang teman-teman boleh pakai ya. Jadi kalau saya selalu cerita jenjang karir, always. Saya bilang saya nggak ada ikatan jual beli, always ya. Ini cuma sharing, nggak ada ikatan jual beli. Kamu pikirkan, doakan, gumulkan. Boleh ya di pertemuan berikutnya lu mau hari apa? Karena saya punya agenda juga selalu penuh. Supaya saya menghargai, kamu kasih saya waktu dulu. Bukan untuk lu tanda tangan, tapi pastinya ada yang lu tanya. Hmm. Kita diskusi aja nama teman kan nggak apa-apa ya. Heeh. Jadi ya so far oke-oke aja. Itu kejawab ya. Nah, kejawab nggak teman-teman? Dapat ya dari 4 poin tadi. Bener, mantep kan ya? Bener ya? Oke, Ya, oke Ci. Nah, bentar ya Ci ya. Nah, perjuangan apa sih yang di awal yang Cici bikin berkesan gitu Ci? Tadi oke. kan direkrutnya kan karena Hmm. income-nya ya kan Hmm. udah tinggi kok tiba-tiba langsung Betul. join kan. Ya, Terus Cici juga ngeliat ada keyakinan dari iya. KWAT. Bener nggak teman-teman ya kan? Iya, Terus Cici ngebandingin dari yang Cici ajak ternyata ini yang lebih tepat gitu ya. betul. Nah awal-awal itu gimana Ci ngejalin? Kan Cici kan dari tangan kanan bos ya kan. Terus Cici join ke Prudential yang Cici nggak tahu nih gue asuransi mesti gimana. Bener nggak? Ibaratnya buta. Gue mesti ngomongnya apa, jualannya apa. Apalagi yang kita tawarin asuransi bukan barang. Nih lu minum bisa sehat lu hilang hausnya, lu enak apalagi dingin, seger banget kan lain ya Ci ya. Kalau ini kan cuma kertas, cerita, itu gimana Cici ngeberikan keyakinan ke orang atau Cici bisa Oke. ngejalanin? Ya. Awalnya setiap kita yang join Prudential mesti punya alasan bergabung di sini ya. Kalau saya alasannya maksudnya why Prudentialnya karena waktu. Kan seiring waktu saya punya anak kan waktunya nggak fleksibel banget. Jadi awal saya join Prudential saya jujur nggak gitu lihat income-nya karena saya punya dan suami saya juga oke banget. Cuma waktunya yang saya nggak punya. Ya kan? Karena kan saya pergi pagi pulang malam penghasilan pas-pasan, pantat pegel-pegel, pinggang patah-patah, potong pajak pula ya. P-nya 11 kalau saya ya. P11 ya. Jadi itu sesuatu banget karena saya dapat anaknya sulit juga ya, which is memang alami, nggak perlu program dan sebagainya, tapi itu kan nggak mudah. Jadi saya pikir nggak tanggung jawab saya kalau saya tinggal begitu aja sama suster doang, karena saya tinggal sendiri setelah nikah ya. Tapi kalau saya berhenti kerja ya karena ada pengalaman masa lalu, kekhawatiran bahasanya, jadi saya pengen punya uang sendiri. Dan 4 bersaudara, saya anak pertama, jadi saya menanggung keluarga begitu ya. Jadi saya maunya pakai uang saya lah maunya. Walaupun dengan cewek kayak gitu menurut Koko duit siapa yang pegang? Gitu ya. Udah tahu ya, tapi sekarang nggak gitu ya. Sekarang pokoknya laki gue yang ngurusin duit gue. Gue juga nggak tahu kapan rekening masuk, income berapa, tanggal berapa juga nggak tahu. Soalnya belum habis dia udah masuk. Oh, Jadi kita nggak tidak menantikan itu gitu ya. Sekarang ya, sekarang pembagian kekuasaannya, oh suami saya lebih cermat. Jadi dia yang ngelola keuangan, investasinya kemana. Jadi suami istri itu jadi nyasar dikit ya. Yang dilihat tuh jangan hitung-hitungannya, jangan ya berkatnya nanti nggak turun ya. Yang dikalkulasi tuh duduk berdua, relasinya ngomong, kuatnya di mana? Si A kuat di mana? Si B kuat di mana? Baginya gimana? Kan kita 1 tambah 1 jadi unlimited kalau kata KWAT, bukannya 2 ya, nggak jadi unlimited. Jadi kita kelola itu, karena kan satu untuk selamanya, seumur hidup sama dia-dia aja. Nggak usah ngadu siapa yang paling, tapi yang saling aja. Saling melengkapi, saling menutupi, saling menguatkan, saling mengerti, saling menyayangi, yang gitu ya. Saling memaafkan, memampuni, yang gitu. Jangan dicek siapa yang paling ya. Jadi itu yang saya lakukan. Yang paling berkesan apa? Nah, kan saya bukan orang marketing. Saya nggak pernah ada pengalaman jual asuransi. Seumur hidup kerja S1, dari D3 akuntansi, S1 akuntansi, ya saya kerja jadi akuntansi gitu ya. Jadi teman juga ya kalau orang jutek kan temennya nggak banyak ya. Jadi yang saya lakukan memang prospek lah di kantor juga, tapi di tempat kantor, tapi di luar jam kantor. Tapi yang paling berkesan adalah waktu saya baru join kan saya tinggal di Kelapa Gading. Papa saya tinggal di Teluk Gong. Nah, orang sini kalau ngomong Teluk Gong tahu ya. Kalau kita speaker di mana orang bingung Teluk Gong itu bagian mana dunia gitu ya. Tinggal di Teluk Gong. Jadi saya sampai nginep di rumah mama saya buat prospek orang yang jualan. Jualan
kontong, sayur. Jadi tahu ya, lagi nggak ada orang kita ngomong sampai setengah ada yang beli kita diem kayak gitu ya. Dan seterusnya ya. Terus saya orangnya keringetan, ini kan karena ada AC ya. Orangnya dasarnya keringetan. Lu kebayang ya. Jadi pakai baju yang sederhana aja, ikat rambut gitu ya. Waduh keringetan sambil ngomong kayak gitu dan tidak closing ya. Itu berkesan ya, berkesan kayak gimana kayak gitu ya berkesannya. Nah itu yang terjadi. Yang pertama, yang kedua tuh yang berkesan berikutnya waktu saya prospek bukan keponakan, berarti sepupu. Ya, saya prospek sepupu saya, pastinya punya duit lah orang kaya maksudnya ya, tinggal di Peak, saya prospek dia, puji Tuhan dapat janji ketemu, dapat janji ketemu udah ngomong, dia ngomong kayak gini, orang Prudential tuh memang mau bohongin lu orang sih, seluruh orang masuk, terus keluarganya pada beli ya kan, jadi ya udah kan dapat duitnya kan, habis itu lu orang belum tentu terus gitu ya. Nah kan saya orang dominan, dimarahin itu kan sangat masuk begitu ya orangnya, maksudnya kan udah lu nggak beli lu marahin gua pula kira-kira gitu. Nah itu sih yang paling nggak nyaman. Tapi ya puji Tuhan orang tersebut sih sampai sekarang belum nasabah gua. Tapi keluarga dia, anak dia apa semua belinya sama gua. Dan lumayan. Jadi garis moral yang harus diambil adalah teman-teman di sini itu orang tuh melihat kita lah. Kalau lu stay, jawabannya tuh bukan mereka nggak mau, cuma belum waktunya maksudnya. Jadi memang mesti punya daya tahan yang cukup. Nah, orang yang stabil, pragmatis berarti ya, itu hebat banget di Prudential. Nah, saya punya tim rata-rata nggak kayak saya. Soalnya sampai hari ini saya belum bisa handle orang yang kayak saya. Nah, gubrak ya. Nggak kuat gue juga ya. Pokoknya ya memang karakternya begitu ya sampai sekarang loh. Ya ada apa-apa tuh kita ya gitu, memang begitu. Jadi diterima aja, mengontrolnya dengan awareness bahasanya. Ya kalau lagi sebel, ya tarik napas 5 kali hembuskan, ngelakuin yang kita suka. Kalau kita nggak bisa terima, kita bagi mana yang bisa dikontrol, mana yang nggak bisa dikontrol. Yang kita fokus yang bisa dikontrol aja, yang nggak bisa serahin ke Tuhan aja mau gimana. Ya kan? Kita sadari Prudential ini bisnis yang kita pilih plus kelebihan dan pasti ada keterbatasan. Kalau semua enak teman-teman, namanya hobi. Ya, yang namanya kerja, mencari nafkah ya. Ini juga pelayanan sebenarnya, pasti ada nggak enaknya. Karena kita dapat duitnya. Kalau enak semua, namanya hobi ya. Jadi nggak ada lu mau coba cari di luar sana sama aja. Jadi diterima aja. Ya, jadi kalau kita bertahan lama, berkat pasti ada ya. Tim saya 90% orang stabil, stabil, cermat ya, kayak gitu. Jadi mereka daya tahannya bagus banget. Ada apa dia stuck, tapi dia jalanin aja by system. Itu yang paling berkesan. Kejawab ya? Oke, jadi kalau saya lihat tadi saya balik lagi ke tadi yang saya mulai ya, yang tanya teman-teman. Jadi intinya kayak semacam kita itu konsisten ya Ci ya, Ya konsisten. konsisten, terus jangan bosen ya kan, Ya terus tetap komitmen, ikut benar nggak Ci ya, ikut sistem sistem. gitu ya Ci ya. Nggak tahu tanya sama orang yang tepat ya Ci ya. Betul. Jangan, Circle-nya iya harus tepat. tepat ada di wifi Prudential ya Ci ya, ibaratnya. Betul. Jangan salah nanya, mau bikin bakso nanya sama somai, nggak Betul. jadi bakso goreng nanti ya. Dan daya tahan itu kita dapat dari konsistensi dengar sharing, komitmen, ada orang yang top leader sharing ya itu sangat menambah keyakinan. Saya sampai hari ini tuh sangat paling penting tuh dengar orang speaker apa dia sharing top agent top leader loh. Itu menginspirasi saya banget. Membuat kayaknya panas gitu ya. Itu bisa membuat kita bekerja dengan baik gitu. Oke, Ci, gimana teman-teman? Makin mantep ya? Kurang kurang panas apa? Mau dibatin AC-nya? Oke, jawabannya keren sih. Nah, tadi Cici ada sekilas ya, gimana sih awal-awal agent tadi nawarin ya kan ke ya makan tukang lontong, terus Cici tawarin kayak gitu ya. Terus itu dulu gitu Ci ya. Cici ngejalanin itu berapa lama kayak gitu. Terus ada nggak sih yang Cici datang ketemu orang, ibaratnya mungkin Cici kenal ya yang jualan lontong atau apa nasi uduk gitu kan. Apa itu orang langsung ambil atau enggak atau gimana. Terus kok Cici tetap masih jalanin gitu. Ya kan sampai dengan sekarang. Lalu gimana untuk market yang sekarang Cici jalan? Kan Cici udah lama nih buka marketnya gimana. Apa dari nasabah atau ada Cici mungkin buka market yang lain atau gimana. Boleh Cici sharing. Oke, saya sih pertama pasti sesuai dengan training ya, ring ring 1, ring 2, ring 3. Jadi ring 1 dulu dong.
Teman gereja saya satu pun nggak ada. Karena kan yang ngajak saya, yang ada dari 4 orang tadi yang ngajak saya ada satu teman gereja, ya. Saya bilang saya nggak ikut kamu, tapi saya ngomong ya, kan orang dominan ya, dia gue pasti ngomong, gue nggak ikut lu, tapi gue nggak akan prospek di gereja. Gue ngomong gitu sama temen gue, padahal nggak ada begitu kan, harusnya nggak ada ikatan ya, gereja punya bersama. Cuman saya pikir saya udah nggak ikut kamu, saya nggak nyaman, maksudnya kayaknya nggak fair. Jadi sebenarnya berkat itu ada di mana-mana teman-teman. Padahal waktu saya menikah, saya ngundang 500 orang teman gereja semua. Ya, saya juga majelis gereja, saya juga pengurus. Jadi temennya sebenarnya nggak ada yang lain. Ya tapi hidup aja sampai hari ini. Jadi sampai hari ini teman gereja gue nggak ada satupun nasabah gue. Sampai sekarang. Jadi saya nggak kubuk-kubuk di sana. Nah, saya mulai dari teman kantor. Jadi caranya begini teman-teman. Kita kan ada jam makan siang. Pas makan siang, saya sambil makan di kantor. Terus saya ngomong ke tim saya. Saya bilang, sis, gue lagi join Prudential. Gue langsung ngomong. Lu kasih gue masukan ya. Gue kan lagi belajar presentasi. Lu dengerin gue presentasi, kasih gue masukan. Boleh ya? Boleh ya? Kan dia boleh dong. Gue presentasi. Terus langsung minta KTP. Ngerti gak sih? Dan dia keluarin KTP sih. Nah, intinya pembelajarannya teman-teman prestasinya harus bagus. Jadi saya role play dulu sampai bagus, jadi saya coba. Saya bikinin aja, nggak usah khawatir, gak ada kata jobli, gue cuma sharing aja. Gue akan bikin dulu ilustrasinya. Nah, mereka pada ngambil tuh sama gue. Walaupun 350, 300, zaman dulu nggak ngerti lah ya. Pokoknya semua 350, ya 1 juta cuma berapa orang ya. Terus saya prospek ke keluarga suami saya, keluarga saya juga. Jadi keluarga saya dulu habis, terus gue pulang Medan ya. Saya orang Medan, suami gue juga orang Medan. Jadi gue ke Medan, gue prospek. Ada yang masuk, ada yang enggak. Kalau teman-teman berharap gue prospek, semuanya beli, itu namanya lu telepati. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita sadar bisnis kita ketemu orang ada rasio, kalau dia nggak masuk lu juga nggak apa-apa, ya kan? Orang udah tahu kok nggak semuanya beli kan, jadi santai aja. Nah kalau saya udah kayak gitu, jadi nggak masalah. Jadi linknya dari sana. Nah dari sana minta referensi, jadi saya kuatin di referensi. Ya, tagline saya terutama kalau tagline ya saya orangnya nggak caring ya, orang dominan tuh ya gitu. Emang susah gitu, kita nggak susah soalnya ya. Kayak ya gitu, sulit untuk empati. Cuman saya belajar ya, belajar. Terus belajar sampai hari ini. Nah kekuatan saya itu orangnya cepet ya, gue orangnya cepet. Kecepatan gak gue ngomong ya. Eh, jadi klien kalau nanya WA gue jawabnya cepet. Ya walaupun makanya saya pasang tuh di status. Gue tuh slowly play karena gue lagi speaker. Kan nggak bisa kan. Jadi mereka ngerti kenapa gue nggak jawab ya. Kalau saya ketemu orang juga saya suka pasang status, jadi mereka tahu. Dan dari awal saya jualan, saya udah ngomong, sorry ya kok nanti kalau urgent telepon saya nggak angkat, berarti saya lagi appointment. Paling lama saya appointment ngomong sama orang tuh 3 jam kok. Kalau urgent, berhubungan dengan nyawa, kok nggak usah tunggu saya langsung ke rumah sakit aja, WhatsApp aja. Karena kan contoh nih kok kalau sekarang saya sambil ngomong sama Koko sambil saya jawab WA. Nah biasa gue langsung buka WA gue tuh kasih dia lihat. Nih banyak kan? Ya banyak dong coba sekarang gue buka. Banyak kan? Kan kalau Koko saya ajak ngomong hal begini Koko mau nggak? Gue role playing. Nggak mau ya Koko. Kan orang yang paling penting adalah orang di depan kita saya bilang. Jadi kalau urgent keren banget Prudential tinggal taruh kartu aja nanti saya pasti urusin setelahnya. Jadi mereka ngerti kayak gitu. Nah, saya banyakkan klaim cepet, terus nanti gue minta referensi dari orang yang Begitu sudah Ci, klaim. ya. Heeh. Minta referensi, kadang-kadang saya pakai Proflyer, tau ya? Heeh, dapat komisi 10% selama setahun. Ini memang resmi kok dari Prudential, saya bilang. Jadi sampai sekarang ada nasabah yang kasih referensi ada. Sekarang ya Ci Sampai ya. sekarang ya. Kadang-kadangnya, oh minta referensinya gitu pas dia klaim terutama. Ini lu berasa nggak polisi ini penting? Kebayang nggak kalau kemarin nggak ada uang dari mana? Kalau dia ibu-ibu, gue pasti ngomong. Kalau gini kan bisa kepake dana darurat atau kepake dana sekolah, saya bilang. Nah, lu kan sama teman-teman emak-emak lu kan anak-anak kan deket. Referensiin gue aja, lumayan loh dapat uang sampingannya dikit. Gue bilang cuma sama aja lu kerjain lu cuma ngobrol-ngobrol doang, gue bilang gitu. Terus biasanya kalau jadi agent yang ngomong, nasabah tuh kayaknya gimana? Tapi kalau yang pemakai yang ngomong, nangkap ya pemakai ya? Ya, kan beda. Heeh. Jadi kemarin saya ada referensi karena anaknya masuk rumah sakit. Dia sih nggak ceritain ke temennya, kan, tapi temennya tahu anaknya masuk rumah sakit. Terus si temennya ngeklaim asuransi yang lain gitu ya. Terus agak susah. Dan dia ingat, temen gue kemarin anaknya baru sakit. Kayaknya dia pakai asuransi deh. Gue tanya dia pakai asuransi apa. Dia tanya dong nasabah gue, pakai Prudential. Oh gue mau dong ketemu agent lu gitu. Sesimpel itu.
Tapi jadi dengan kata lain garis merahnya servicing itu mesti excellent. Ya, servicing itu harus excellent gitu. Nah, tapi bukan berarti lu nggak punya waktu gitu loh. Hidup lu buat nasabah lu bukan ya. Yang penting reframing waktu klien tanda tangan, jelasinnya harus jelas lu maunya gimana. Kalau gue udah bilang, kalau tidur handphone gue mati, gue bilang. Ya, gue penting banget tidur. Gue kalau tidur nggak pernah nyalain handphone. Nah, kalau dulu leader gue ya, dia tidur aja nggak matiin handphone. Kalau tengah malam dia bangun jam 2, jam 3 dia buka handphone. Dia suka balas gue di jam-jam segitu. Nah itu terserah, ini kan bisnis masing-masing. Kalau saya enggak, saya kalau tidur gue matiin handphone. Ya kalau gue lagi makan, di meja makan nggak boleh ada handphone. Kadang-kadang lagi ngurusin aja, Bu, Cik sebentar ya Cik, saya lagi makanannya sudah datang. Saya minta waktu kira-kira 30 menit saya lanjut. Rezeki punya lu mau punya lu aja. Masa gara-gara itu semua anak lu gak ada hidup? Bener gak sih? Laki lu jadi kayak gak punya bini kan gak bener ya? Itu kalau saya gak segitunya. Jadi kalau terus gue orangnya bangun siang. Ya gue bangun bisa jam 9 paling siang ya. Maunya jam 10 tapi diomelin sama laki gue. Jam 9 batas maksimum kata dia. Oh ya udahlah saya terima ya. Jarang. Oh gitu ya, ya benar ya. Gue selalu jam 9 maksimal ya. Kalau medical ya saya juga bisa bangun pagi kan tadi medical saya jam 7 udah jalan. Udah janjian. Jadi memang sekarang teman-teman jangan bilang gini, gue tuh orangnya, nah benar gue tuh orangnya gini. Ya, tapi gue bisa fleksibel, maka ada nasabah. Pastinya kita bisa sabar dong nunggu nasabah. Kita juga bisa sabar dengerin tim. Kalau dengan profil dominan saja, itu kita nggak bisa ciptain orang. Karena ya dia nggak ada pengertian, nggak ada tenggang rasa, nggak bisa mendengarkan kan nggak Ini bisa ya, ya. kaku. Nah, yang tipe yang benar adalah gini, kalau kita udah milih sebuah bisnis, kita mikir bisnis ini perlu orang yang kayak gimana ya baru bisa sukses. Nah, kita pelan-pelan menjadi orang yang kayak itu. Nah, saya juga makanya belajar terus bahasanya awareness. Jadi saya bisa atur dengan baik. Ya, jadi kalau ngomong pelan kayak gini, lagi sesi one on one, nah gue ngomongnya agak pelan. Ya kalau motivasi, ya kita pasti ngomongnya ya lebih seru begitu ya. Nah, jadi itu sih yang saya lakukan referensi mintanya. Referensi ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan Kalau gak habis-habis. nggak habis-habis, nggak ada buka market apa gitu Nah, Ci. yang benar, saya kasih tahu yang benar ya. Tapi saya juga belum bisa, jadi saya nggak bisa sharing banyak. Yang benar itu teman-teman harus masuk komunitas. Komunitas baru. Saya udah coba. Jadi prinsipnya segala hal tuh you never know until you try. Jadi try dulu. Saya udah try. Kenapa saya nggak bisa survive dengan komunitas baru? Karena gue nggak punya waktu balas itunya, aktif di grupnya. Saya nggak ada waktu itu kalau saya. Ya tapi yang benar adalah dengan komunitas. Masuk ke komunitas baru, contoh main padel. Saya nggak main padel sama sekali ya. Karena dengkul saya lebih mahal. Buat sampai gue tua, jadi gue nggak mau main padel. Ya karena memang ada masalah. Jadi kita harus tahu, bukan kayaknya sekarang pada dapat duit dari padel, gue paksain padel. Habis itu lu sakit, itu badan lu bawa sampai tua ya. Ya papa saya 81. Saya tahu apa arti kesehatan. Jadi saya nggak main padel gitu loh. Tapi lu boleh adu produksi sama gue. Kan gitu ya. Jadi Keren nih ya kan. Keren yang. gitu loh. Iya. Nah, kekuatan saya nggak di sana. Nah, saya Oke. punya tim yang main yoga, terus bisa prospekin semua orang yoga. Hmm. Yang main nge-gym, bisa rekrut di gym. Gue nge-gym 4 tahun, satu orang pun nasabah nggak ada, satu orang rekrut juga nggak ada. Hmm. Kalau gue nge-gym aja. Jadi Oke. yang benar adalah masuk komunitas, bikin relasi yang baik. Mungkin saya tidak kuat di relasi yang, tapi ada aja sih. Hmm. Kebanyakan gue minta sama nasabah gue, lu kenalin gue temen dong yang terus gue punya temen, gue punya nasabah kan juga direktur, kan dia suka interview orang. Gue bilang lu kalau interview orang yang gak sesuai dengan ini, tapi lu lihat orangnya lumayan, kan lowongan lu gak banyak. Tapi gue maunya cewek, lu kirim ke gue dong orang yang hidupnya pas-pasan, yang butuh duit maksudnya. Yang orangnya mau, maksudnya sayang cinta Tuhan, cinta keluarga, itu kriteria saya kalau ngerekrut. Kalau nggak ada dua itu langsung gue coret. Ya gue nggak sanggup lah ya, karena menurut gue bisnis ini yang kita jual itu programnya program cinta. Jadi kalau itu orang nggak cinta keluarga, chemistry-nya nggak masuk ya bahasanya. Hmm. Feeling-nya nggak dapet. Nah dan dia mesti cinta Tuhan karena kita kan semua bukan siapa-siapa. Semua kan berkat anugerah dari atas ya. Nah, saya bukan lagi khotbah ya. Iya. Tapi benar kita ngelakuin sesuai kelayakan kita. Jadi saya perlu dua kriteria itu, cinta Tuhan, cinta keluarga. Dari sana kalau dia nggak mampu nggak masalah, yang penting dia mau karena prudensial hanya perlu kemauan.
kemampuan kita akan terus tambah asal dia rajin kayak gini. Gitu sih. Ya, jadi Keren. tetap ikut komunitas ya. Kayak si Acong ya, kayak si Komunitas ya kayak ya ya. iya. Ya, saya sih nggak melakukan, tapi tim saya ada yang ngelakuin lari pagi di komplek ya kan. Adik Mm-mm. gue lagi lari pagi terus tuh bangun jam 5 sampai gempor kata dia bangun jam 5. Ya mau dapat relasi gitu. Hmm. Pasti ada yang dikorbanin ya Ci ya buat Ada, capai. ya Ya. dong. High risk, high return pengorbanannya. Oke, kalau Cici ini main referensi, tapi boleh diadu produksinya ya. Keren ya. Oke, Ci. Sebentar ya, Ci. Nah, ini lalu apa yang dilihat nih, sama Cici bisnis prudensial ini sampai dengan sekarang Cici masih eksis gitu jalan. Apalagi kan kalau saya lihat pencapaiannya keren-keren banget ya teman-teman ya sampai dengan sekarang. Gimana tuh Ci tipsnya bisa konsisten sampai sekarang? Gitu. Eh, Kalau saya pakai habit, ya, bahasanya habit kayak gini ya. We first make our habit, then our habit make us. Pertama-tama kita kayaknya menciptakan habit, tapi sadar nggak sadar itu habit menciptakan kita. Contoh, gue tuh nggak bisa tidur jam 10 pagi, jam 10 malam tuh nggak tidur-tidur gue. Paling cepet jam 1 nggak bagus ya. Gua belajar yang kesehatan tuh paling maksimal tuh malam tidur jam 11. Nah itu karena habit. Karena dulu gua kuliah sambil kerja nggak punya duit kan belajarnya di malam. Jadi kalau malam tuh otak gue ini banget jalan ngerti ya jalan ya. Kalau mikir strategi apa dia tuh jalan sekali kalau malam. Nah kayak gitu. Bisa tiba-tiba keluar ini, keluar ini, keluar itu ya kan. Saya pancing dengan, saya suka baca Instagram beberapa orang yang sudah memang saya ikutin terus dalam hal leadership, yang timnya bagus, KPM owner salah satunya. Jadi gue lihat mereka ngadain apa. Nah, jadi gue lihat itu malam tuh sejam. Buat kadang-kadang gue capture eh, kata-kata motivasi yang bagus yang saya bisa pakai buat tim saya itu yang saya lakukan ya. Tapi puji Tuhan sih kalau baca sekarang udah mulai bisa ya, udah mulai bisa baca lah, udah buat 2 buku, 3 buku. Biasa ya Ci ya. Ya mau dilatih sampai bisa ya. Nah kayak gitu. Jadi kita pakai habit. Jadi saya waktu tahun awal join Prudential, waktu gua habis full time, 1 hari saya mesti ketemu 3. Mesti. Kalau nggak 3, nggak pulang. Kalau temen-temen keras sama diri sendiri, dunia juga serem loh sama lo. Tapi kalau lu mengasihani diri sendiri, ya dunia juga jadi kejam sama lu. Pokoknya kalau nggak 3 gue nggak pulang. Nggak percaya, lu boleh ke bawah. Gue nggak bisa bawa mobil sampai hari ini ya. Gue pakai supir. Supir gue ikut gue sudah 23 tahun. Dari gue susah nggak tahu kemana. Jadi kadang-kadang ada janji. Kadang-kadang dapat 1, kadang dapat 2. Yang ketiganya gimana? Dia suka nanya dong, Bu udah mau pulang belum? Nggak, berhenti dulu di samping. Nah, kita lihatlah lagi di daerah mana, list nasabah kita di mana, ya lu belilah pempek lah, beli bakmi lah, ya mampir lah ke rumah nasabah lu ngobrol, review lagi polisnya, ya. Jadi saya juga kuatnya tuh di satu keluarga ya. Jadi kalau Ping-Ping, Enci, suami, kakak, tete, tante semua sama gue. Belum dikulitin belum habis ya Ci ya. Nah, baru pindah gitu ya. Jadi satu case gede banget nggak banyak saya. Cuman satu keluarga besar. Terus saya bilang gini loh. Orang kalau beli sama agen asuransi mesti sekeluarga besar. Karena kalau ada apa-apa kan gak ada yang tahu. Kalau keluarga besar kan tahu dong. Dia hubungi saya. Apalagi anaknya masih kecil. Kan gitu. Contoh laki bini beli naik pesawat coba meninggal siapa yang tahu. Kalau gak ada yang kasih tahu gue. Gitu loh. Nah itu juga salah satu cara minta referensi ya teman-teman ya. Minta 5 orang yang deket. Saya mau kasih tahu bahwasanya nggak jelasin angka karena itu privacy. Saya cuma kasih tahu kalau ada apa-apa sama si ini lu cari gua karena dia punya manfaat jenisnya kayak gini. Cuma ngomong gitu. Nah itu juga bisa dipakai buat referensi. Kayak gitu ya. Jadi itu sih yang saya lakukan sampai sekarang. Keluarga besar diiniin. Oh, kalau sekarang dari mana ya? Oh oke. Kemudian begini teman-teman, kan gue 19 tahun di sini. Gue bertumbuh, nasabah gue bertumbuh juga dong. Ada yang kawin sama orang kaya, cepet-cepet ya. Jadi gue punya nasabah dulu beli sama gue 500 ribu, suaminya beli sama gue 5 juta. Terus dia punya upgrade ya, terus upgrade ya kan. Terus keluarganya si suami dong habis dong, kokonya, mamanya, tantenya. Nah saya mainnya gitu, jadi lu berdoa, bener-bener lo doa agen asuransi. Nasabah kita makin hari makin makin bagus karirnya. Mereka sehat-sehat aja gitu ya, supaya bisa beli sama gue gitu kan. Jadi ya udah doain mereka sukses ya kita kecipratan. Yang penting lu servisnya excellent ya. Ini teman-teman nonton Better Life ya, Netflix ya, itu bagus sekali. Ya, saya lagi nonton ya.
Biasanya saya suka Netflix sejak pandemik Netflix terus. Cuman kayaknya 2 tahun terakhir ini kayaknya agak penuh jadi gue udah mulai nggak nonton ya. Gue begitu lihat 30 seri mau pingsan gue ya. Tapi banyak pembelajaran teman-teman boleh nonton. Ya pembelajarannya cara deketin orang, cara dia analisa. Jadi saya suka skip tuh. Baca lagi maksudnya apa kan gue juga nggak ngerti Mandarin ya. Itu bagus buat pola pikir yang baik. Jatuh banget tapi dia tidak menyerah. Dan memang cinta keluarga. Nah itu salah satunya. Gue belum selesai juga sih. Tapi bagus. Oke, keren ya. Ci, saya kasih Boleh. pertanyaan ya Ci ya ke Ya. teman-teman Yes, ya. audience Silakan. ya. Silakan. Yuk. Oke, teman-teman, boleh nih, teman-teman mungkin udah nggak sabaran kali ya dari belakang. Aduh, ini kapan sesi nanyanya gitu ya. Ya, saya kasih satu pertanyaan dulu boleh teman-teman? Oh, tunggu ya, Cilina dulu. Ini mau nanya tadi kan ada ngomong prospekin yang di Telegong orang-orang jualan di gerobak-gerobak gitu kan. Nah, apa nggak takut lapse? Sorry bukan iniin gitu kan ya. Tapi kan kita harus persistensi itu ini banget gitu kan. Nah, itu gimana analisa mereka itu bisa gitu untuk pembayaran preminya kan jualan kadang-kadang kayak kadang ada kadang nggak ada sepi gitu kayak gitu. Oke. Oke, saya luruskan sedikit ya. Jadi saya prospek yang jualan itu karena teman mama saya. Ya. Tapi saya punya beberapa teman ya yang memang prospek yang jualan itu sebenarnya jualan itu kelihatannya. Padahal duitnya juga lumayan. Gitu. Nah, caranya gimana? Jadi kalau kata KWT kayak gini. Produksi itu satu hal, persistensi itu satu hal. Persistensi itu di luar kontrol teman-teman. Jadi nggak usah dipikirin. Waktu kita prospek, yang penting jangan nge-push. Kasih tahu dia ini program 5 tahun. Kalau kesehatan selamanya. Kalau putus tengah jalan, duitnya habis. Yang rugi siapa? Kamu, ngomongnya di depan. Jadi udah pasti ya Bu, kalau orang nggak kenal masih gitu ya, udah pasti ya akan terus lanjut. Karena kalau berhenti tengah jalan, yang rugi ibu, saya nggak mau. Karena saya punya misi di Prudential, membantu nasabah menabung. Nggak dapat kalau kayak gini. Jadi saya ngomongnya telak ya di depan. Ini panjang punya, mesti sampai tahun ke-20 baru cair, baru untung. Dan saya nggak mau ngerugin ibu. Kita maunya win-win, gue selalu ngomongnya gitu, sama-sama menang. Harusnya aman kalau dengan cara kayak gitu. Tapi seandainya mereka mengalami kebangkrutan di luar kontrol ya Ci. Ya kalau saya punya mindset, kasihan mereka. Lah kita cuma masalah persistensi nggak rugi apa-apa kok kita. Lah dia memang lagi bangkrut kalau dia benar bangkrut. Nah, dunia itu ada alam semesta teman-teman ya dan dia menarik. Jadi hati-hati sama pikiran ya. Kita itu pemimpin atas pikiran kita, bukan pikiran kita yang memimpin kita, bukan. Kita yang mimpin. Makanya ngomongnya yang bagus-bagus aja. Makanya jadi bagus-bagus aja. Gitu. Saya belum pernah sih persistensi di bawah 90 tuh belum pernah. Di bawah 95 nggak pernah. Heeh, gitu. Oke kok. Oke, jadi dari awal ya udah Awal ngomongnya jangan tersembunyi, nangkep ya, jangan tersembunyi ya. Apalagi unit link, kan pastinya udah jarang yang jual. Tapi kalau jual kasih tahu. Enggak ada duitnya punya, ini uang lupa pokoknya nggak ada. Dan lu bayar seterusnya selama-lamanya. Sampai Tuhan memanggil. Kelar kan? Kalau lu mau sekarang, kan gue udah ngomong. Biasanya aman kalau kayak gitu. Tapi kalau satu dan dua hal dia benar-benar bangkrut ya pasti ada. Makanya prudensial kasih kita ini kan persentasenya kan. Toh 10% ya, benar gak sih? 10% aman kok. Heeh. oke, thank Ya, you. kejawab ya. Ya. Iya, clear di depan. Oke. Iya, kalau sama Ping udah hopeng gua. Udah openg ya. Ngomongnya Kok, main dulu boleh koko Ci? dulu, koko Oke. dulu. Entar lu japri. Ya, thank you, Ci. Thank you kok. Tadi penasaran tentang Proflyer ya. Itu Oke. sampai sekarang masih bisa gak ya? Sebenarnya profile prudensial kurang efektif. Kenapa kok? Kurang. Kalau nasabah nggak kenalin banyak, poinnya hilang. Komisi lu juga ada hilang. Jadi saya nggak pernah kasih profiler dari zaman dulu. Cuman gue kasihnya 10% dari komisi. Dari API. Gue hitung di muka. Kalau nasabah bayar tahunan, habis issued gue transfer. Kalau bayar bulanan, 6 bulan gue transfer lu sekali. Setelah nasabahnya masuk duitnya. Lalu misalkan ada yang referensi nih. Menurut Cici kan dia orangnya kayaknya orang pada percaya dia kan. Mm-mm. Kira-kira potensi kayak gitu Cici rekrut gak?
Awalnya gue pasti rekrut dulu, terbalik kalau saya ya. Rekrut dulu. Saya rekrut dulu, dia nggak mau baru gue suruh referensi. Heeh. Rekrut Terus dulu lah kok. terus dia udah merasa dapat duit banyak, tiba-tiba dia mau nyerahin diri atau sampai sekarang masih jadi nasabah doang gitu. Nasabah doang. Nasabah referensi doang. Oke, itu aja sih. Iya. Kalau bisa direkrut ya. Soalnya kalau teman-teman jualan cuman dapat dia seorang. Kalau ngerekrut dapat dia dan keluarga besarnya. Gitu. Makanya cepat-cepat jadi leader ya. Bagi yang belum jadi leader. Oke, Ping. Waduh, nih gue mau nanya deg-degan, nggak tahu gue yang deg-degan tuh apa? Kenapa jadi gue yang deg-degan yang mau nanya ya? Ci, hah? Ci, gue sering denger ini karena gue begini karena olahan dari WAT, ya kan? Sayangnya almarhum belum Nggak sempat ada. sharing ya Oh, buat belum kita. sempat. Iya belum pernah. Nah terus emang yang diajarin ke lu apa sih yang dia tumpahkan ilmunya ke yang gue lihat leader-leader besar di grupnya Inspiring hampir 99% kali ya ngomongnya ini adalah tumpahan dari almarhum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kan satu kelas belajar ya. Gue tau lo orangnya suka banget belajar. Kenapa Iya, ya? sampai hari ini. Iya, sampai semalam aja masih nawarin gue belajar lo gila. Iya. Bener. Iya, seneng. Oke, Oke, satu-satu thank you, ya. Ki ya. Oke. Teman-teman harus bisa bagi apa yang bisa dikontrol sama nggak bisa dikontrol. Hari ini teman-teman ada di sini, itu ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik. Nah, sebelum itu gue tarik lagi lebih depan. Apa yang terjadi itu pasti atas seizin Tuhan, setuju ya? Sesuai agama kepercayaan masing-masing. Jadi teman-teman terima aja. Yang nggak bisa dikontrol tuh harus diterima teman-teman. Kalau enggak lu susah hidupnya, makin berat maksud gue. Jadi kalau Tuhan izin kalau di sini, sinilah yang terbaik. Ya, ada Acong, ada siapa sih? Erison, gue jadi lupa ya lagi jalan-jalan. Itu berdua juga leader hebat kok. Gue kenal Acong, dari dia cuma bisa jualan doang, nggak punya tim. Sampai timnya gede banget kayak sekarang. Kayak gitu. Jadi itu pasti ada. Which is tidak salah belajar subsidi silang dengan yang lain-lain yang positif. Makanya kalau Prudential Pusat ada bikin kelas-kelas yang one day seminar atau apa, dateng. Karena itu speaker-speakernya nasional. Atau kemarin ada kelas leader ya dari Prudential itu juga harus ikut karena ilmunya banyak banget. Ya. Dari WAT apa ya? Mungkin pertama hatinya besar, maksudnya tulus ya, hatinya yang tulus. Orangnya memang tulus apa adanya ya. Sangat maksudnya care sama hidup kita, itu yang pertama kali ya. Kan gak semua orang leader besar ngomong terus kita mau didengerin. Berarti maksudnya dia tuh deket-deket, kita itu ada di hatinya lah kira-kira itu sih. Menurut saya pemimpin yang benar itu ya melayani. Nah dia melayani ya, duluin kita dulu di hidup dia kayaknya dia lebih baik mikirin kita daripada dia ya. Itu kali yang bikin kita matching. Ya, di luar itu memang orangnya punya leadership yang memang saya lebih setuju leader itu diciptakan sih, bukan dilahirkan ya. Karena kalau dilahirkan kita nggak kebagian ya. Karena gue merasa gue juga lahir nggak ada leadership, cuman diciptakan. Dengan apa? Dengan belajar. Nah kalau ke WAT, kalau gue kan sukanya belajar ikut seminar tuh Ping. Kalau ke WAT memang sukanya baca buku. Nah baca buku itu yang paling baik teman-teman. Karena orang ciptain buku ya, karena itu orang mau ada legacy ya, mau ada legacy di kehidupan orang-orang, mau berdampak. Apa yang dia pelajari dari hidup dia tumpahkan di buku itu. Coba kalau lu baca 100 buku, berarti lu udah belajar sama 100 orang. Nah baca buku itu juga membuat kita berpikir. Nggak usah banyak-banyak, saya diajarin baca buku itu, contoh satu hari bacanya 2 lembar. Atau pakai menit. Waktu orang itu bilang sama saya 2 lembar. Saya bilang saya nggak bego-bego banget sih. Kalau baca buku gue suka nggak ngerti apa yang gue baca. Ya kalau gitu jangan pakai lembar, pakai menit. Coba baca buku 5 menit, nggak penting berapa lembar. Karena dipikirin. Nah itu kelebihan baca buku. Kita mikir sendiri, pakai analisa kita. Jadi otak kita jalan. Nah otak itu teman-teman makin dipakai, makin bagus dia. Makin lu nggak pakai, nggak berguna tuh otak. Begitulah Tuhan menciptakan kita. Ya, jadi hal-hal yang dikasih ke WAT itu. Terus kerajinan. Nah kalau WAT rajin sekali. Kerja keras, nah, itu dari dia semua ya. Gitu, jujur, cinta keluarga. Kita punya tagline di Inspiring kan big ya, B19. Bring better life, inspire people, grow together. Ya, jadi
Itu sih menurut gua. Tapi pertama kita mesti punya empati, caring sama tim kita. Itu juga saya masih belajar sampai sekarang. Kejawab ya nomor 1 ya. Yang nomor 2, jawabannya adalah karena saya sadar saya bukan orang pintar. Saya sadar saya tidak dilahirkan jadi leader. Nah, saya sadar saya punya tanggung jawab ke tim-tim saya yang orang-orang yang sudah Tuhan kirim ke hidup saya. Saya bertanggung jawab dengan mereka. Karena kalau saya tidak bertumbuh, mereka pasti nggak bertumbuh. Jadi mereka itu tanggung jawab saya. Makanya saya belajar terus. Pokoknya lu tawarin gue training apa aja, tagline gue 1, you never know until you try. Gue pasti try. Habis try baru gue pilih gue cocok apa enggak sama dia. Jadi gue pasti ikut. Yang gue tawarin ke lu gue udah selesai ikut. Gue batch 1 gue ikut. Ya. Selalu batch 1 ya. Tanken Hor gue batch 1. Ya semua gue batch 1. Gitu. Dennis Chua ya semua lah. Robbie Oktober gue member lifetime ya. Sampai sekarang masih belajar. Hanya dengan belajar teman-teman kita bisa bertumbuh dan hidup kita bisa berubah. Bagaikan pohon kalau buahnya sudah masak, kalau udah mateng dia layu. Oke? Makanya kita kan gak boleh layu, harus terus bertumbuh. Terus kemarin gue dapat dari Pastor Jeffrey ya. Kalau kita mau buahnya banyak, kita maunya buahnya banyak kan? Benar ya, hidup kita maunya buahnya banyak ya. Kalau pohon buahnya banyak, itu berat apa ringan tuh pohon? Berat lah, ya dia mesti punya ini lagi ya. Nah kalau dari coach saya, kalau saya bisa coach orang, saya mesti punya coach. Kalau enggak kan kita nggak bertumbuh, stuck dong. Orang yang gue pimpin jadi stuck kalau gue aja nggak bertumbuh. Ya jadi gue always learn sih bahasanya. Nah, salah satu kekuatannya saya juga gitu. Oke? Thank you. Mantap, keren. 20. Nah, prosesnya bareng-bareng dong teman-teman. Oke teman-teman, masih kepengen kan nanya kan? Bener nggak? Nah saya kasih lagi nih beberapa pertanyaan nih. Boleh ya Ci? Nah, ayo teman-teman. Keren lu ini. Korek sampai habis. Pembicaranya keren banget. Ayo, Ya. siapa yang mau nanya? Kita bertanya teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman lagi belum bisa keluar dari solusi itu gitu Iya, ya. Nah, mungkin itu sih. masih ada dalam bayangan pikiran gitu ya Ci ya. Pengen nanya gitu. Nah pas banget nih. Ah, Ya, kita kan pernah ngundang satu speaker namanya Cisuma ya. Suma Wah, siapa? Adil? Sumawati. Sumawati. Itu kan juga Wonder Woman ya, orang introvert tiba-tiba diciptakan sama cicinya yang kayak begini. Jadi kebayang dong ya kayak apa ya. cuma cicinya ini. Iya, iya, Suma adik saya. Iya, oke. Keren ya teman-teman. Ayo teman-teman. Ini sini mau naik Koko. Oh, lihat. Ya, semangat pagi. Pagi. Ci Suryani, Heeh. silakan dinilai sendiri ya. Eh, pertanyaan saya, jangan banyak-banyak deh, 2 aja. Yang pertama, salah satu opini paling populer tentang asuransi adalah dia ini kan aset yang bisa diwariskan, tetapi dia berbeda dengan yang lainnya karena asuransi ini tanpa pajak. Nah, sebagai agent, apa yang bisa saya lakukan kalau berhadapan dengan orang yang, ya balik lagi, orang kan punya preferensi masing-masing. Bagaimana cara saya meluruskan pendapat mereka bahwa asuransi seperti yang saya sebutkan barusan, dalam hal ini mereka ya berpikiran bahwa lebih baik warisan yang lain gitu kan, yang padahal kena pajak. Itu pertanyaan pertama. Kalau yang kedua pertanyaan template sih ya. Selama 19 tahun, artinya hampir 20 tahun berkarir di Prudential, pernah nggak ada orang yang trial rekrut Ci Suryani, tapi bukan dari sini, Banyak. dari lain bendera? Saya langsung jawab yang kedua ya. Banyak. Ya. Oke. Udah. Itu aja. Saya jawab yang kedua dulu ya biar seru ya. Silakan. Ini. Supaya kelihatan. Ini pertanyaan banyak orang ya kayaknya ya. Diwakilnya sama dia ya. Teman-teman. Pertama, teman-teman syukuri ya.
bisnis kita itu berarti diakui internasional ataupun nasional. Karena ada orang yang nawar kita. Ya, itu poin pertama yang disyukuri. Kedua, berarti saya cocok di sini. Saya bagus di sini. Sampai kompetitor mau rekrut saya. Oke? Itu yang kedua, berdua dulu kan, syukuri dulu dong. Ya kan? Ketiga, ya, saya survei. Banyak orang yang pindah, kebanyakan lebih ke karena pertama sakit hati. Kedua, lagi butuh duit. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia bisa butuh duit? Pasti mohon maaf, pengelolaan uang kurang baik. Ya, atau mohon maaf, makanya enggak. Ya. Yang keempat, kita itu kan menjadi seperti apa lingkungan kita. Ya. Siapa nggak suka duit? Suka duit itu nggak salah ya. Cinta akan uang yang salah. Uang ya tidak salah. Saya masih suka uang sampai hari ini. Uang itu bagi saya adalah tuan yang jahat, hamba yang setia. Kalau lu nggak bisa atur dia, dia jadi tuan lu. Nyahok dah lu pada ya. Tapi kalau lu jago ngatur dia, dia ikut saya. Bagi saya uang adalah alat mempercepat mencapai tujuan. Contoh ya, pakai mobil bagus, bukan flexing, amit-amit supir gua ngantuk, nabrak, mobil gua aman, tahu ya? Saya beli rumah yang besar, bukan buat mamer, tapi sirkulasi lebih bagus. Kalau bapak ibu punya anak di rumah, dia mau naik sepeda, lu nggak bilang, "Dek, jangan nangis, tunggu jam 4 dulu, jam 5 baru bisa naik sepeda. Sekarang lagi panas karena rumah lu kecil, mohon maaf." Kalau rumah lu gede, bangun tidur jam 12 siang misalnya, "Ay mau naik sepeda." Naik sepeda lah, orang rumahnya gede buat naik sepeda. Masuk akal nggak teman-teman? Coba bilang masuk akal. Kadang-kadang kita mendengarkan yang banyak itu loh. Dan lu masukin akal, jadilah lu. Because you become your cycle. Makanya hati-hati pilih cycle. Yang kelima kalau bagi saya, kalau asuransi lain lagi, kan sama aja kan? Masa sih Tuhan gak mau kasih gue berkat di asuransi gue yang sekarang? Nangkap gak sih? Kan sama aja kan? Tuhannya sama toh? Ya bagi saya itu. Tapi saya tidak pernah mengutuk atau ngata-ngatain orang yang pindah. Karena dia lagi di fase atau state yang berbeda dan saya tidak berani menghakimi itu. Because penghakiman itu punya Tuhan teman-teman. Kalau lu hakimi orang lain, lu akan dihakimi dengan standar yang sama. Gua nggak pernah berani bilang gua nggak akan pindah, enggak loh. Karena kita nggak pernah tahu kan ke depan ada apa. Coba orang bayar gua, misalnya ya 1 T, mungkin gua pindah juga. Ya 1 triliun. Masalahnya ada nggak yang harganya lu segitu? Nah kan teman-teman. Nah nggak usah dipusingin, itu hidup orang. Ngapain lu pada pusing? Ngatur hidup lu aja 24 jam lu kurang waktunya. Iya kan? Gue mah gak peduli. Yang nawarin gue banyak. Langsung kepalanya langsung. Yang depannya M, depannya G. Kepalanya langsung mau ketemuin gue sama kepalanya. Gue bilang iya thank you. Kalau gue temuin loh orang dominan ya. Gue mah temuin. Dia pernah pusing dia telepon gue. Cica. Oke gue ketemuin. Oke? Gue cuma bilang thank you banget ya lu percaya sama gue. Gue thank you banget loh. Lu udah hargai gue sekian. Kalau gue di musim yang berbeda. Atau gue berubah pikiran. Ntar gue telepon lu. Santai aja. Udah kan? Ya lu lihat gue masih di sini-sini aja kok. Hah? Dari awal WAT meninggal kok. Nangkap gak? Udah berapa tahun? Udah 4 tahun. Ya menurut gue orang pindah ya memang karena musimnya lagi berubah. Ya entah dia lagi sakit hati mohon maaf. Atau dia punya masalah keuangan. Kalau gak ada masalah keuangan. Kalau gue sih lebih ke aduh capek kali mulai lagi kan. Lu mau ngomong apa ke nasabah lu? Nah bahas dan gue punya value juga. Apa yang gue omongin gue gak bisa jelat lagi. Gue tipenya begitu. Gue kalau udah ngomong, gue pasti tepati. Makanya puji Tuhan kalau gue tulis goal ya gue dapet ya. Karena memang tipenya begitu. Tapi gue bayar harga ya. Gue berani pergi pagi pulang malam. Ya gue gak masalah. Karena gue mau achieve itu. Kejawab bukan? Nah yang pertama gue lupa. Maksudnya apa itu orang punya konsep. Konsep apa kata lu? Kalau saya salah jawab ada Acong ya. Acong yang benerin ya Cong. Kalau gue salah jawab ya Cong. Gue jawab apa adanya Cong. Soalnya tagline gue apa adanya ya. Itu yang gue review ya. Si Acong juga pasti banyak ditawarin orang. Santai aja.
Tapi orang itu nggak mau beli, dia merasa gue pegang duit cash atau properti lebih oke gitu ya. Ya oke. Gini, menurut saya, oke. Teman-teman, menurut saya orang beli bukan karena programnya, bukan. Karena siapa yang beli. Koko nanti nonton ya film itu ya, Better Life ya. You langsung ngerti, lu langsung ngerti. Itu bagus banget. Bagaimana hatinya mikirin kliennya yang lagi susah, bantu dia dari hati. Jadi menurut prinsip saya tuh apa yang dari hati, nyampe ke hati. Pasti nyampe. Nah gue kan orangnya galak ya. Ini baru sama lu orang loh, sama tim gue lebih gila lagi ya. Tapi mereka semua sayang sama gue dan dengerin apa yang gue omongin. Karena mereka tahu, memang gue pikirin mereka. Gue doain mereka gitu loh. Ya karena gue bertanggung jawab untuk hidup lu. Ya daripada gue elus-elus lu nggak mencapai impian lu, what for gue bilang. Lu join gue kan bukan untuk disayang-sayang bukan? Lu join gue supaya hidup lu bertumbuh. Jadi gue mau berfungsi dengan benar gue bilang. Ya, gue banyak belajar soal coaching ya, reframingnya gimana, ngomongnya apa ya. Tapi sebelumnya saya punya satu one-on-one ngomong sama dia, sampai dia mesti kebuka semua lah, pokoknya semua bersih. Gue tahu dia tujuannya apa, join untuk apa, dan dia terbuka sama gue sampai dia nangis, dia benar-benar mau. Itu gue ada sesi itu dulu, baru orang bisa bergerak teman-teman. Dia harus tahu dia maunya apa dan berapa harga yang harus dibayar, dan dia pilih mana. Ya, jadi kalau orang itu nggak mau, sebenarnya relasinya lebih penting. Makin lu tarik dia, makin dia nggak beli. Dia merasa kita paksa dia, biarkan dulu aja. Nah terus lu doakan terus tuh orang. Nanti bisa tiba-tiba gini, orang itu telepon gua, satu nasabah gua. Yani, kamu masih di Prudential? Masih. Kenapa? Iya tetangga kemarin, tetangga sebelah gua habis meninggal. Aduh gua lihat istrinya, kayaknya gua mau nambah lah UP gua. Tahu gak sih? Jadi bekerja sekeras berdoa, berdoa sekeras bekerja. Ya, ada hal-hal yang di luar kontrol kita yang memang dari sana dapat gitu loh. Tapi lu bina hubungan terus sama dia. Lu tunjukkan lu punya caring, bukan hanya maksa dia mengerti konsepnya kita misalnya. Nanti ada momentum bahasanya. Momentum dari Tuhan teman-teman. Ada momentum yang terjadi di hidup dia. Siapa orang pertama yang dia ingat? Nah itu penting. Dari apa? Ya dari seringnya lu datangin dia. Atau lu pernah bantuin dia apa ya. Karena gue perempuan, gue prospek mereka kan perempuan walaupun kadang sama suaminya. Mereka bisa cerita tentang hubungan suami istri ya. Suaminya gimana, terus gue suka doain mereka. Jadi kan kayak pelayanan ya. Jadi gue ada di hati mereka. Ya, kadang bukan gue yang kasih mereka barang loh, mereka yang kasih gue barang. Aduh pusing ya. Kenapa lu kasih gue dalam hati gue kan? Jadi kayak gitu. Jawab ya. Nah, kita bikin relasi. Dasarnya relasi teman-teman. Semua bisnis dasarnya relasi. Program kurang lebih sama. Bagaimana lu menjual konsep dan relasi nomor satu. Ya, tapi tips ya, ngingetin, remind. Jangan relasi sama klien bagus, yang relasi yang di rumah nggak bagus. Nah itu lebih parah ya. Berkatnya nggak turun tuh kalau relasi di rumah nggak bagus. Ya, lanjut kita Oke, keren ya teman-teman. Terakhir, satu pertanyaan. Nah gila, Oh, terakhir tiga banyak ya. selesai ya. Oke, Sundoro boleh. Lole nanti terakhir ya. Ci mau tanya dong Ci. Selama ini Kok Cici, udah jago, kalau trip gue selalu ketemu dia ya. Ci, Titip koper, titip koper. Ci mau tanya dong. Selama ini Cici pernah nggak mengalami fase misalnya Cici udah prospek berbulan-bulan tapi masih belum ada hasil, ya kan? Apa yang Cici harus lakuin dan apa yang perlu kita koreksi? Kalau mungkin Cici nggak ada ya kasih tip lah. Oke, Ya, thank you. bukan saya ada, tapi tim saya, boleh ya? Nah, saya punya tim orang stabil namanya Kevin ya. Dia setiap tahun selalu datengin nasabahnya kayak review polis, tapi ada tawarin, review polis, tapi ada tawarin, tapi ya belum-belum. Cuman dia ya karena orang stabil, santai aja. Dan kemarin dia closing ya, setelah tahun ke-9 dia datengin orang dan closingnya 220 juta. Worth it gak? Itu closing paling besar dari seorang Kevin. Jadi maksud saya datengin terus aja gitu. Kalau belum mungkin tarik dulu. Jangan sekarang, tahun depan lagi. Atau even lu pulang jalan-jalan lagi. Sambil terus doakan. Karena kan kita greget ya. Duitnya ada kan kamu pasti orang dominan. Kalau enggak intim antara dua itu ya. Kan greget kan, terus lakukan aja. Karena rezeki itu rezeki itu di luar kontrol banget teman-teman. Nggak bisa maunya lu maunya. Cuma lu tulis di nama lu, nggak boleh lupa dia setiap tahun. Atau pergi kemana-mana mau beli apa. That's why teman-teman penting dapat klub.
Nah, itu salah satu bisa bikin sebuah alasan berbagi dan ketemu orang itu. Gitu. Ya, semoga bisa ya. Hmm, 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 hmm. Kamu boleh rekam, kamu ngomong sama orang itu gimana rekam. Terus rekaman kamu kasih ke direct leader kamu. Atau kasih ke Acong kayak Rison untuk dia review. Apa yang lu harus perbaiki itu boleh. Ya, bukan koreksi kali ya, mungkin perbaiki ya gitu. Tapi mungkin belum masanya juga bisa, kadang ada gitu. Kadang kalau lagi door tuh door banyak ya. Kalau lagi kosong tuh kayaknya gimana ya. Nah, yang gitu tuh nggak boleh miss kayak gini. Hmm, enggak, saya ada down. Ini jujur 2 minggu ini gue lagi down, bukan down ya. Kayaknya nggak ada hasil, kenapa? Karena kemarin anak gue pulang, kan anak gue dari LA, gue udah komit kalau dia pulang, gue nggak gitu kerja, kira-kira gitu ya. Jadi kemarin bulan Mei pulang, gue ke Bali, gue ke Sydney, ke Melbourne, terus kemarin ke Medan, terus ya gitulah ya, pergi sama dia ke Bali juga. Jadi kayak kelamaan jalan-jalan begitu ya, 3 bulan Bo ya. Baru mulai, nah jadi saya pikir ya karena baru mulai, mesinnya belum panas. Tapi minggu ini gue udah prospek 2 orang. Yang satu harusnya mau tapi perlu medical. Yang salah satunya orang itu ya, yang tadi saya lagi temenin medical. Baru 2 sih. Saya PM aja belum kelar. Jadi ya 4 bulan ini harus kerja. Lakukan terus saja, persisten bahasanya. Dan nggak boleh lupa kelas-kelas gini. Terus kalau saya bikin komunitas, siapa yang closing di tim gue nanya kenapa closing, gimana closing. Intinya lu mesti tetap ketemu orang itu kuncinya. Kalau lu ketemu orang ada opportunity. Kalau you nggak ketemu nggak ada opportunity. Jadi terus ketemu orang aja gitu ya. Kalau lagi kosong ikut leader lu jalan jangan di rumah. Kalau tim gue udah tahu ya mereka kalau nggak ada janji tetap keluar rumah duduk di tempat kopi duduk sambil WA lah nggak boleh di rumah. Lu harus keluar rumah percayalah. Kalau di rumah waktu cepat berlalu baru kelar ini belum kelar ini ngurus ini apalagi cewek udah tetap cair ya. Jangan pokoknya tetap bangun tidur pakai baju rapi keluar rumah. Lu ngetem aja di tempat beli kopi kan 20.000 doang duduk. Ya lu bawa laptop, bawa apa, atau bawa denger apa yang harus dipelajari, atau baca buku, terserah. Ya, gue punya tim satu gitu, ngantar anak, langsung duduk dia. Chat, closing loh. PWH, wah getol banget. Jadi kita lagi belajar sama dia, jadi semua harus keluar. Gitu, nggak boleh di rumah ya. Di rumah itu malu lah, kalau matahari masih ada jangan pulang ya. Malu sama mataharinya. Heeh. Ada lagi satu? Thank you. Heeh. Halo Ci, ya. Si Koko ini mau nanya loh. Ya kan kok? Nah, Koko ini dulu. Boleh, habisnya Koko ini. Oke, silakan. Ya. Halo Ci, thank you sharingnya. Ya, Kan Cici udah lama ya, 19 tahun. Mm-mm. Saya mau tanya yang pertama, dari 19 tahun berjalan, total ada berapa nasabah? Karena apa? Tarikannya saya mau tahu, karena kan Cici nggak banyak, maksudnya join di aktivitas apa gitu kan tadi, Nggak. komunitas-komunitas apa, gimana cara cari marketnya? Itu yang pertama. Kedua, total nasabah. Kedua, tadi gimana cara cari komunitasnya. Yang ketiga, apa yang membedakan dulu sama sekarang? Oh. Cara kerjanya mesti bagaimana gitu. Oke. Kalau dulu ya ketemu 10 closing 1 ya. Kalau sekarang ketemu 1 closingnya 10 itu bedanya. Mantap. Itu aja sih, thank you. Ya. Namanya skill teman-teman ya. Prudential punya rumus result ya R sama dengan M market kali S skill kali A activity. Karena awal-awal bener-bener 1 hari ketemu 3 berarti seminggu ada dong 10 lebih ya kan. 1 hari pasti 3 nggak pulang. Saya 7 tahun kayak gitu. Beneran 7 tahun. Ya, tapi Sabtu pulang kantor saya nggak pernah prospek. Minggu juga saya nggak pernah kerja, kecuali September kayak sekarang. September, Oktober, November, Desember ya. Nah, itu kerja tuh biasanya ya. Karena target, ngejar juga, karena tim ada yang mau promosi, kita temenin dia, kita bikin acara hari Minggu. Cuma berlaku waktu itu. Kalau enggak biasanya saya kerja Senin sampai Jumat. Ya, 7 tahun, 3 orang. Sekarang mah 1 minggu, 5 orang doang. Kenapa? Ya karena skillnya udah bagus. Kita bisa attract orang. Gue udah tahu kekuatan gue apa. Ketemu sini gue mesti ngomong apa. Gue udah tahu. Makanya enak di Prudential. Makin hari makin mudah. Kalau hari ini gue kerja, income sekarang udah pasti gak dapet lah. Tapi 100 juta lebih mungkin bisa dapet. Ya. Tapi lu tahu gak sibuknya?
nggak boleh nggak angkat telepon. Sabtu Minggu kemarin ada teman gue cerita karena gue nge-zoom, dia bilang dia punya satu tim orang bagus, kerja 15 tahun sama bosnya selalu bagus, biasanya telepon tanggal merah jam berapapun diangkat. Pas tanggal 17 dia lagi tidur siang, 17 Agustus. Tidur siang bosnya telepon, dia nggak angkat telepon, bosnya telepon 22 kali karena dia lagi tidur. Begitu bangun dia telepon bosnya langsung dimaki-maki. Nah momentum tuh ya, momentum. Lu mau sampai kapan kayak gitu kerja? Tetep, ya kan hari Minggu kan? Ya tapi bos mah nggak mau tahu. Gitu ya. Jadi itunya yang jadi beda dulu sama sekarang karena skillful dan keyakinan. Dan orang yang ngebantuin kita ngalamin klaim itu kan ngebantuin kita referensi lebih gampang. Itu nomor 3 ya. Nomor satunya apa tadi? Total nasabah, jangan hitung yang agent ya, jangan ya. Kan agent banyak limpahan ya, karena saya jualan kan di rekening pakai nama spouse gitu ya. Mungkin 500, 600 ada. Jadi repricing aja gue selalu repricing tuh 1 M sekian. Lu kan bilangnya waste. Waktu hadapin nasabah lu gak bilang. Hah? Ini repricing ketiga belum gua kerjain ya. Tapi gua sharing yang punya tim gua boleh ya. Dia ketemu satu nasabah, keluarga besar 11 polis ya. API-nya 110 juta. Nasabahnya terima aja, udah pasrah kali kata adik gua. Satu lagi adik gua yang kedua, satu lagi dia ketemu nasabah 3 orang ya, sama ya kan. Polanya berlanjut ya. Tim gua juga gitu, satu keluarga besar 60 juta ya terima aja. Gitu. Ya lu mikirnya, ya semua naik kan, ibu-ibu semua naik kan, ya rumah sakit naik gimana? Sekarang banyak orang klaim. Gue biasanya kalau gue biasanya cerita pakai, sekarang orang batuk bisa masuk rumah sakit, dulu enggak. Sekarang pneumonia gitu banyak, efek apa? Mungkin dari vaksin. Tapi waktu itu kan kalau nggak vaksin lu mati, lu pilih mana? Milih hidup kan? Ya memang ada efek dari vaksin itu tergantung daya tahan tubuh. Anak-anak sekarang banyak banget kena ISPA. Ya, sama pneumonia. Kasih tahu jujur aja. Kalau lu nggak mau ya udah lu maunya apa? Turun atau mau tutup? Ya udah, mau gimana? Bukan salah saya mah perantara perusahaan. Ya kan? Terus kasih dia lihat asuransi lain yang naik lebih tinggi. Ada kan? Lu ada nggak? Gue ada yang punya ajet 70%. Tukeran lah, siapa yang ada IA, siapa yang ada. Makin banyak makin kuat lah kita ngomong, ya kan? Ya kalau dia nggak mau ya dia turun lah, jadi gimana? Ini kan udah yang ketiga ya. Itu yang pertama. Kejawab ya. Yang kedua apa? Heeh. Buka market. Ya saya dari referensi semua. Kadang-kadang ketemu orang, guru anak gua apa, guru sekolah anak gua, terus minta dari nasabah, terus agent suruh rekrut, agent get agent, gitu. Ya paling bener ikut komunitas deh. Beneran. Walaupun itu perlu waktu ya. Sama lu mesti aktif di grup. Ya boleh juga yang bisnis pasangan, gue selalu suggest teman-teman yang bisnis pasangan, jalanin berdua kan kayak pacaran tuh. Kan bisa dong teman gereja atau teman wihara atau teman yang suami istri, tapi masuknya dari suami istri. Kita dating bareng yuk, couple date, ngobrol gitu. Lu mau gak suami lu bertumbuh kayak suami gue? Gue bersyukur lu suami gue ikut Prudential. Gue jamin lu lah kalau suami di Prudential tuh pasti kerja lebih keras. Cinta keluarga hidupnya benar. Karena yang ngomong kan semua begitu kan. Siapa istri yang gak mau suami kayak gitu? Suruh istrinya dorong-dorong suaminya. Nah kalau sama istri gue ngomong ke suaminya, Koko kan istri itu kan pasangan yang sepadan buat pasangannya. Komunikasi harus bagus. Koko kepengen gak anaknya pinter? Pengen dong, dan pasti mau lebih pintar dari kita. Lah mohon maaf kalau istrinya di rumah doang, pinternya dari mana gue tanya. Dengan segala hormat. Iya kan? Tadi gue sambil rekrut tuh sama orang yang di medical biotest itu gitu ya. Anak lu udah gede, lu mau di rumah aja gue bilang. Karena gue tahu dia pernah kerja. Ya, gue kasih tahu dia beberapa value yang gue masukin dari anak-anak lagi main. Contohnya, dia langsung, oh ya gak kepikir ya. Nangkep ya? Elunya masih punya isinya, maksud gue leaders, you must have a skill, leadership skill. Gue bilang kalau anak lagi main, misalnya dia minta beli mainan, habis main dia nggak mau main lagi. Kan ada ya anak baru beli mainan, bentar doang nggak mau main lagi, nggak mau susun lagi. Jadi nggak boleh gitu, apa yang dimulai harus diselesaikan. Nah, itu kan value. Tadi anaknya bawa main game papanya, habis main dia taruh, dia pergi lari-lari tau gak sih? Taruh handphonenya. Papanya bilang, ini kalau udah main nih si Rangga suka begini. Gue langsung nyeletuk, Dek ini namanya tanggung jawab. Kalau papa pinjemin, tanggung jawabnya di Dek. Jadi harus kembaliin ke papa. Nah itu kan value kan? Nah emak-emak gue ajarin kayak gitu tuh, tim gue punya emak-emak.
Ya kan lu mau anak lu pinter. Kalau nggak diajarin nggak bisa. Guru nggak ajarin yang gitu, nggak. Ya, gitu. Ya, kalau anak selain kitanya bertumbuh untuk kasih dia value, ya doa sekeras bekerja, bekerja sekeras berdoa ya. Kayak gitu. Mau saya kasih lihat video anak saya speech? Hah? Ah? Apa? Ada Ci videonya. Saya mesti kirim. Enggak, saya kasih teman-teman lihat. Kenapa gue ngomongin soal value, contoh ya. Ini spesialis nih, tambahan. Bonus ya Ci ya. Oh, keren. Kirim ke Ci Pimping, boleh kirim nanti ke itu Ci. Ke PDP. Grup PSI. Cici ada di grup PSI Ci. Ya. Ambil nunggu satu pertanyaan boleh ya Ci. Siap kok. Kok ya? Oke, silakan Pak Yanto. Ya kok, terakhir. Thank you Ciani. Thank you. Saya Yanto ya. Ya. Kemarin saya main-main ke tempat temen, cuman udah beberapa orang nih, bukan ditolak, tapi dibilangnya nipu. Yang pertama tuh orang masuk rumah sakit, suami saya meninggal, tapi diganti cuma 10%. Cuma saya nggak ngerti produknya apa tuh. Yang kedua, dibandingin sama asuransi lain tuh ya. Yang asuransi lain dibilang katanya itu bagus, nggak dikurangin, tapi di Prudent kenapa dikurangin? Saya nggak bisa ngomong lagi tuh. Nah kalau Ciani ketemu orang begitu gimana tuh? Pertama saya diajarin sama Kok WAT juga. Thank you ya Koko mau jujur sama saya. Ngomong apa adanya. Karena kan gak semua orang jujur. Kalau Koko jujur, jadi kan berarti Koko percaya sama saya, makanya jujur. Ya. Yang kedua, kenapa dibayar 10% jujur, saya perlu lihat kertasnya, isi polisnya. Kalau tanpa itu saya nggak bisa ngomong. Karena kadang-kadang orang bisa diterima, nah itu namanya skill. Ya, Koko harus ngerti juga isi ketentuan polis, itu namanya skill. Kadang-kadang nasabah bisa diterima dengan ketentuan substandard atau pengecualian yang kalau baru masuk baru masuk setahun dia meninggal cairnya 10%. Jadi saya nggak berani ngomong. Nah, kan saya orang asuransi. Kalau boleh saya ditemuin sama yang itu, saya mau ada isi suratnya. Isi suratnya gimana, jelas apa enggak. Tapi saya mengerti banget kekecewaan Koko. Memang banyak kok orang beli asuransi kecewa. Memang kebanyakan karena si agentnya. Nah pertanyaannya Koko sama saya percaya enggak? Gitu aja. Jadi memang banyak orang semua kecewa bukan karena produknya. Karena orangnya, contoh ada substandard, ada pengecualian, dia nggak ngomong. Dan lu percuma ngadu sama dia, enggak lah Prudential. Jadi kita itu mesti berdiri di samping dia gitu loh, nangkep gak sih? Nggak boleh di seberang dia. Ya, saya ngerti. Ya, saya kalau jadi Koko juga saya kecewa, mana bisa saya percaya asuransi. Hari ini saya datang, kan saya nggak tahu Koko ada pengalaman itu. Boleh nggak saya percaya tidak ada pertemuan yang kebetulan. Boleh nggak kok melalui kesempatan ini kita cari nih formnya yang mana, maybe ada yang bisa saya bantu klarifikasi. Tapi bukan untuk kepikir beli lagi, bukan. Santai aja. Cuman saya mau ngebantu orang. Karena dari leader saya waktu ngerekrut saya di Prudential. Jadi apa yang gue mau ngomong ke dia, gue pakai orang lain yang ngomong, pihak ketiga. Ya, saya di sini membantu orang. Membantu orang di saat lagi susah. Ngebantu orang menabung. Jadi gue ngomong gitu. Bukan saya yang ngomong. Nah, nada saya juga berbeda ya kok dengan tadi saya ngomong di sini ya. Jadi saya percaya kok yang dari hati sampai ke hati dia. Jadi ya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Karena dari sana terpancar kehidupan. Tapi benar, hati itu yang dijaga, tulus apa enggak gitu loh. Gue kalau lagi marah, gue mah sering marah ya. Orang kekuatannya marah ya. Mas iya gue jago marah, lu boleh ngadu sama gue ya. Enggak, gue jago negosiasi ya, karena orangnya never give up.
Ya, ya termasuk marahnya ya. Dulu gue suka berantem sama orang, kayaknya happy gue habis berantem. Wah parah ya, parah ya. Dulu tagline gue gak ganggu lu udah syukur loh. Lu tidak mungkin ganggu gue. Lu coba aja, lu berani coba ya. Sadis ya. Makanya bersyukur ya di sini. Tapi paling bersyukur percaya Tuhan lah ya. Karena kita taat sama firman. Ya, itu paling penting. Jadi kalau sumbernya adalah firman sesuai agama kepercayaan masing-masing, ikutin itu aja. Jalannya pasti harusnya kita jadi kepala dan bukan ekor. Kalau lu ngikutin dan lu lakukan bagian manusia ya, gitu. Oke? Kita nonton dulu kali ya, baru tertutup ya. Ini tahun lalu saya speaker ya, tahun lalu di Inspiring, terus saya tanya Joanna, Jo mau bareng sama Mami ngisi nggak? Apa kabar? Oke, silakan dulu Pak. Bisa jalan? Perkenalkan, aku Joanna, anak Hisham Sudani, dan sekarang aku lagi di dorm di Biola University di Amerika Serikat, or in California. Dan sekarang aku lagi studying in psychology and I'm almost done with my first semester. Sekarang, I want to thank Mami first pertama-tama for giving me the opportunity to share and juga nambahin materi yang dari Mami habis speakerin tadi dari perspektifnya aku yang lagi kuliah di Amerika Serikat. Growing up sebagai anak tunggal dengan seorang mami yang kenal banyak banget orang dari Prudential, aku tuh nggak pernah ngerasa koneksi itu penting. Dari dulu mami sering banget bilang, bagus dong kalau kamu pindah-pindah sekolah, karena nanti teman dan koneksinya tuh makin banyak. Tapi Joanna yang dulu tuh nggak mau banget. Pusing banget kalau harus kenal banyak orang dan harus kenalan lagi dari awal. I like to keep my circle small and close. Tapi setelah aku dikasih kesempatan untuk kuliah di Amerika Serikat, aku baru ngerti kalau koneksi itu penting banget. Dikit-dikit orang di sini tuh nanya, kamu kenal nggak si A dari sekolah B? Atau si C dari sekolah D? Dari pertanyaan-pertanyaan itu aku baru nyadar, kenal dan connecting sama banyak orang tuh penting ya. Selain koneksi, aku juga belajar pentingnya circle aku. Kalau kata guru aku, Bu Klau, aku tuh orangnya people oriented banget. Which means aku tuh orangnya dipacu oleh circle yang aku dikelilingi. Aku bersyukur banget Mami dan Papi bisa dan mampu kuliahin aku di Biola, sebuah universitas yang komunitasnya tuh terjaga banget, yang bener-bener bagus, yang orang-orang Indonya kompak dan saling membantu satu sama lain. Jujur aja, aku merasa nilai aku pas kuliah ini jauh lebih bagus daripada nilai aku pas SMA. Bukan berarti teman-teman aku di SMA itu nggak baik ya, tapi aku dikelilingi oleh orang-orang baru yang sama-sama rajin, yang sama-sama niat belajar, dan yang rela untuk begadang untuk ngerjain tugas dan bahkan duduk di perpustakaan sampai tengah malam sampai kita diusir. Dan pastinya anaknya Jam Suryani nggak mau kalah dong sama teman-teman barunya. Gak cuma koneksi, aku juga belajar pentingnya ketuhanan. Biola itu universitas Kristen. Semua mahasiswa Biola itu adalah seorang Kristen. Dan dari semester pertama aja, aku udah merasa aku belajar banyak banget hal baru dari kelas-kelas agama atau kelas-kelas Bible aku. Aku merasa lebih kenal dan lebih dekat sama Tuhan karena hal-hal baru yang aku pelajari. Dan juga karena komunitas di sini juga sesama orang Kristen. Orang-orang Indo di sini juga pastinya tiap minggu ngajakin untuk ke gereja. Dan kita juga sempat coba-coba gereja baru untuk cari mana yang cocok gerejanya buat kita. Mereka juga di universitas ini banyak banget program chapel setiap minggu. And this is also how I got my first job. Jadi aku senang banget bisa kerja sekaligus melayani orang-orang dan juga Tuhan. Aku juga belajar soal managing keuangan selama 4 bulan pertama aku di sini. Jujur aja, kayak semua Gen Z zaman sekarang, aku tuh suka banget belanja. Juga suka belanja. Aku baru belajar menyisihkan uang aku untuk beli kebutuhan pokok, untuk makan-makan sama teman aku, dan juga untuk have fun dan jalan-jalan to experience this new country. Nggak bisa lagi tuh aku mau minjam Tokopedia-nya Papi supaya aku bisa check out baju baru pakai akunnya dia, atau nggak bisa lagi ngajak Mami ke mall untuk beliin skincare supaya skincare aku dibayarinnya sama Mami. Semua harus aku belajar kelola sendiri. Tapi karena ini, aku tuh baru belajar kalau penting banget untuk anak-anak zaman sekarang untuk diajarin pengelolaan uang sejak usia dini dan juga belajar menabung untuk goal pribadi setiap orang masing-masing. Aku juga bersyukur bisa diberi kesempatan buat kerja di kampus, even though it doesn't like make much, walaupun penghasilannya tuh nggak gitu banyak, tapi tuh aku bisa belajar untuk lebih menghargai dan mengerti value uang. Bukan hanya cuma sekedar minta uang lagi aja sama mami papi, kayak kurang nih uangnya, boleh minta lagi nggak? Tapi tuh aku juga bisa belajar mengerti kalau ternyata tuh nyari duit tuh nggak segampang itu. Nggak cuma sekedar minta dan langsung ditransfer.
aku baru menghargai value uang. Aku bisa ngerti how hard it is to earn that money. Dari berapa jam kerja, dari berapa jam aku harus smile to people and not to people and welcome them to chapel. Aku bisa ngerti sebetapa hard that money is earned and I can learn to value it more. Aku juga bisa lebih puas dan bangga untuk beli barang-barang yang aku mau pakai uang aku sendiri. Yang terakhir, aku juga belajar tentang komunikasi, terutama jarak jauh. Sebagai anak yang love language-nya tuh quality time dan physical touch, LDR was my worst nightmare. Tapi ternyata bisa juga kok LDR 4 bulan ini sama mami papi dan juga teman-teman aku yang di Jakarta. Walau nggak mudah dan pasti tetap ada miskomunikasi satu sama lain, tapi aku belajar untuk lebih inisiatif untuk ngabarin duluan, lebih sering update dan foto untuk ngabarin aku tuh lagi ngapain hari itu. Dan terutama aku bisa lebih ngertiin posisi mami papi yang harus tidur duluan karena time zone kita beda 15 jam. Jadi belakangan ini aku jadi harus bangun jam 7 pagi kalau mau call dan update sama mereka. Walaupun kadang-kadang tuh aku tengah malam baru tidur karena baru nyelesain tugas. Tapi dari situ aku belajar kalau komunikasi tuh perlu empati juga ya. Kayak kita harus ngertiin posisi mereka saat kita pengen cerita. Kita juga harus tahu kalau itu jam yang baik bagi mereka atau enggak. Jadi semoga sharing singkat ini dari perspektif aku bisa ngebantuin teman-teman ya. Sisa berapa hari lagi? Hayo. Tinggal 17 hari lagi. 17. Nah, udah kurang dari 2 minggu nih. Jadi tetap semangat untuk capai goalnya ya teman-teman. Mau itu Start Club, mau Double Start Club, mau PCC ataupun PC, atau bahkan promosi. I really hope you guys can reach your goal. See you on top. Bye! Bye-bye Jonah. Oke, Menurut keren ya teman. Joanna ini orang introvert apa ekstrovert? Hah? Introvert. Tapi dia bisa ngomong kayak gitu. Because belajar. Tagline-nya dari kecil dari gue pastinya bisa karena biasa. Itu orang introvert ya. Jonah suka baca buku. Dia bukan ekstrovert, makanya dia nggak suka berteman. Temannya itu aja. Ya. Jadi orang itu bisa bertumbuh teman-teman. Yang penting mau, jangan mau kalah ya. Ini baru 18 tahun nih ya. Yang kayak gitu. Ci, ini terakhir ya. Terakhir, Ci, buat oke. semuanya teman-teman ya. Ci, ada tips nggak Ci buat kita agent baru ataupun lama ataupun leader, gimana sih bisa jadi untuk tips supaya tetap ada di Prudential dan seperti Cici itu. Boleh Ci sharing ya? Oke. Paling penting pertama teman-teman why-nya dulu apa ya? Apa yang teman-teman cari di sini? Nggak salah. Pengalaman gue di Prudential 19 tahun ada 5 alasan orang join Prudential. Pertama uang, nggak salah. Kedua mau fleksibel waktu. Pengen jalan-jalan gratis. Pengen punya achievement. Satu lagi memang mau bantu orang, nggak ada yang salah. Kalau ada yang keenam ntar kasih tahu gue ya. Jadi teman-teman cek aja dari 5 itu teman-teman yang mana. Ya, jadi istilah kata namanya kasih mula-mula. Kenapa join Prudential? Ya, ingat ya, uang itu cuma alat. Ya, anak kita mau sekolah di mana, nanti jadi apa, itu berpengaruh dengan tempat kamu kirim dia kemana. Ya, banyak yang nanya gue kenapa gitu jauh ya, karena circle-nya bagus jawabannya. Ya, dia ketemu anaknya Ahok, ketemu ini, pokoknya banyak lah gue nggak bisa cerita di sini. Jadi anak gue punya circle yang bagus, ya, pastinya juga aman, ya kan? Itu alasan join Prudential dulu. Yang kedua, ya udah kita kerjain, ya siap bayar harga aja, gitu. Kalau lu kerjanya gila, dapat uang gila. Lu kerja santai, dapat uang santai. Sesimpel itu sih Prudential. Dan kita yang penting kemauannya, karena kemampuan diajarin. Bahkan kita bisa join Fieldwork ya bukan? Yang paling gampang kan di join Fieldwork kalau mau cepet. Jadi alasan join itu paling penting, gitu. Habis itu bersedia bayar harga. Cuma 2 itu doang sih kok, gitu. Ya pastinya dengan doa ya, tadi gue udah bilang kerja keras sekeras berdoa, berdoa sekeras bekerja ya, dan terus ada di sistem ya. Ketiga ada di sistem, kalau enggak bisa. Keempat percaya leader, trust your leader. Bisnis itu win-win solution teman-teman. Teman-teman menang, leader lu menang. Jangan mikir, wah kalau gue gini capai leader gue, wah lu yang rugi. Gue kasih tahu teman-teman, leader lu nggak ada lu mah nggak apa-apa. Kita bisa jualan sendiri. Yang rugi mah lu, orang kita bantuin lu kok. Gua siapin waktu, lu ketemu gua yang bayar makan, ya kan? Lu yang terima komisi, paling gede kan? 25, kita kan cuma terima selisihnya doang, apa persentasenya doang leader. Jadi lebih gede dia, kita yang ngajarin ilmu. Jadi bahasanya win-win solution. You must trust your leader.
Nurut, ya itu juga penting teman-teman. Nurut aja lah, pinter-pinter ikut, tapi ya jangan bodoh-bodoh lagi ya. Pinter-pinter ikut leadernya, trust your leader, ikut di sistem. Ya, punya alasan join ya, mau bayar harga. Saya rasa dengan 4 itu harusnya kita akan jadi ya. Itu ya teman-teman ya. Hari ini saya cuma sharing teman-teman, kalau saya ada kata-kata salah saya sharing. Sukses buat teman-teman semua, panggung promosi dan prestasi ya. Thank you Ci. Oke teman-teman boleh bangkit berdiri, beri applause yang luar biasa.